Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, sini saya akan menjelaskan tentang salah satu algoritma penjadwalan yang ada di dalam CPU yang paling sederhana dan paling simpel, yaitu FCFS atau singkatan dari First Come First Serve. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Hussein Shalwa dengan NIM 241 011 dan 057 dari kelas IK 24C. Nah, presentasi ini dibuat untuk mengampu tugas dari sistem operasi. Nah, jadi teman-teman pasti ingin tahu bagaimana algoritma penjadwalan FCFS ini. Langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, pertama kita harus mengetahui sebenarnya apa itu algoritma FCFS. Nah, seperti yang saya sebutkan di sebelumnya, FCFS atau First Come First Serve itu adalah algoritma penjadwalan yang paling sederhana dan paling dasar. Nah, di mana algoritma ini memproses antrian pekerjaan atau proses dengan urutan seperti dalam antrian dengan keterangan di sini antrian siap atau ready queue. Nah, jadi konsepnya itu hampir bahkan bisa dibilang sama dengan antrian di kehidupan nyata. Contohnya ketika kita ingin mengantri di supermarket atau di Migacuan dan lain-lain. Nah, lalu sebenarnya bagaimana sih cara kerja dari algoritma FCFS itu? Nah, jadi FCFS itu kan tadi kita sepakat kalau dia itu adalah algoritma dengan menggunakan metode antrian. Nah, di mana FCFS ini adalah salah satu algoritma non-preemptif atau salah satu algoritma yang dimana dia tidak bisa diinterupsi, berbeda dengan lawannya yaitu preemptif, yang dimana suatu algoritma itu dapat diinterupsi. Apa artinya non-preemptif dan preemptif itu? Non-preemptif itu berarti setelah suatu proses yang akan dieksekusi itu akan terus berjalan sampai selesai tanpa bisa diganggu, meskipun ada suatu proses yang akan datang yang lebih urgent ataupun ada suatu proses yang lebih singkat, dia tidak akan mempedulikan hal itu. Dia akan terus menjalankan proses dengan urutan kedatangan yang paling awal atau yang lebih dulu. Jadi dia itu mengikuti prinsip antrian FIFO, first in first out, dalam artian resmi seperti yang saya katakan tadi, antrian yang dimana tidak ada proses yang didiskriminasikan, yang dimana dia harus berapa ukurannya atau urgensinya, dia benar-benar pure berdasarkan waktu kedatangannya. Nah, lalu kelebihan algoritma FCFS itu apa? Nah, ada 2 poin di sini. Yang pertama itu dari kesederhanaan atau simplicity, yang dimana tentu saja dia itu sangat mudah dipahami karena konsepnya itu hanya meniru antrian di dunia nyata. Dan yang kedua adalah beban komputasi rendah. Ya tentu, karena kan kita tidak perlu melakukan perhitungan yang rumit, apalagi dia tidak memiliki time selisih yang ada di round robin ataupun juga mekanisme yang lain. Dia hanya betul-betul berdasarkan dari waktu kedatangan suatu proses yang akan dieksekusi di CPU. Nah, kemudian dari segi fairness atau keadilan, dia itu benar sangat adil, di mana setiap proses itu pasti akan dijamin mendapat gilirannya berdasarkan waktu urutan dia suatu proses itu datang. Nah, mungkin itu tadi dari kelebihannya. Nah, ini dia kekurangan yang paling signifikan dari algoritma FCFS itu. Yaitu pertama, di sini saya buat 3 poin saja. Yang pertama itu waktu tunggunya itu rata-rata lama. Kenapa? Karena kan sebuah proses itu yang membutuhkan, jika semisal ada suatu proses yang membutuhkan waktu yang sangat panjang datang lebih dulu, maka semua proses yang ada di belakangnya harus menunggu sampai proses itu sampai selesai. Itu. Dan yang kedua adalah efek konvoi. Efek konvoi itu adalah ketika proses-proses membutuhkan sedikit waktu dari CPU itu terpaksa menunggu. Maksudnya begini, kan ada satu proses yang panjang nih, lalu ada proses yang singkat, yang dimana kalau dia didahulukan, pasti proses yang singkat ini akan selesai dengan cepat, kemudian dilanjutkan dengan proses yang panjang ini. Tapi kan kita tidak bisa menyela antrian begitu, itu kan melanggar aturan.
Aturannya di sini adalah Anda sampai duluan, Anda akan dilayani lebih dulu. Tidak peduli Anda mau belanjanya sedikit, banyak, atau belanjaan Anda hanya cuma satu kotak mie atau semacamnya. Nah, jadi itulah salah satu NVI konvoy yang dimana itu eh, ketika ada suatu proses yang berstemnya itu lama, sedang dieksekusi, tapi ada juga suatu proses yang berstemnya itu singkat. Oleh karena itu, ini salah satu kekurangan dari algoritma FCFS. Yang ketiga, yang tidak kalah penting itu dia itu tidak responsif. Kenapa? Karena jika ada suatu kan kita tadi di awal mengatakan bahwa FCS itu kan dia tidak peduli mau seurgent apapun suatu proses itu ataupun sesingkat apa proses itu, dia betul-betul didatangkan berdasarkan AT atau arrival time, waktu kedatangan. Jadi ibaratkan kalau misalnya ada ambulans nih di tengah jalan, kemudian ambulans itu menyalakan sirene. Nah, otomatis ambulans ini akan diberikan jalan oleh beberapa pengendara lainnya. Tapi di dalam algoritma FHS ini dia itu tidak responsif, artinya ambulans ini terpaksa menunggu di belakang mobil yang lain. Meskipun dia urgent, tapi dia tetap harus menunggu karena dia menggunakan sistem antrian seperti itu. Berbeda dengan sistem algoritma penjadwalan yang lainnya. Jadi ini tadi salah satu kekurangan dari algoritma efisiensi itu sebenarnya efisiensi itu kekurangannya dari segi waktu doang sih, sama juga ini tidak responsif untuk waktu yang lebih urgent. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal biar kita lebih mengerti terkait dengan bagaimana sih efisiensi itu menjalankan suatu proses di dalam algoritma penjadwalan CPU. Nah, di sini kita diberikan suatu soal yang dimana terdapat ada 6 proses dan diketahui AT dan BT-nya. AT adalah arrival time, waktu kedatangannya, dan burst time atau BT itu adalah durasi waktu berapa lama suatu proses itu akan diselesaikan begitu. Nah, di sini kita diminta untuk menjawab 5 pertanyaan. Yang pertama itu kita disuruh untuk mencari CT-nya atau waktu dia selesai, kemudian turnaround time atau berapa waktu penyelesaiannya, dan WT atau waktu berapa lama waktu yang satu proses itu menunggu, dan average WT dan average turnaround time. Nah, untuk penyelesaiannya, seperti semua algoritma penjadwalan yang lainnya, kita harus membuat yang namanya gancar. Kenapa kita harus membuat gancar? Karena gancar mempermudah kita untuk mencari yang namanya CT dan juga mempermudah kita untuk melihat bahwa oh ternyata durasinya segini, ataupun juga waktu berstemnya itu jika kita tambah akan mendapatkan hasil CT, dan turnaround time-nya juga bisa kita langsung lihat. Intinya Gantt chart ini mempermudah kita untuk menemukan CT, dan setelah kita menemukan CT kita bisa menjawab turnaround time, waiting time, average waiting time, dan juga average turnaround time. Nah, seperti yang kita katakan tadi, di FCSS itu kan dia mengurutkan berdasarkan antrian atau waktu kedatangannya AT. Nah, di soal sebelumnya seperti ini, dia kita fokusnya itu ada di AT, yang dimana P1 itu dia datang lebih dulu karena di sini tulisannya 0 kan. Nah, kemudian di waktu kedua datanglah si P2 ini. Otomatis ketika P1 sudah dieksekusi atau diselesaikan, P2 akan langsung dieksekusi juga. Begitu juga dengan seluruh baris seluruh kolom ini, yang dimana dari P1 sampai P6 dengan arrival time yang di sini. Jadi bagaimana Bang jika semisalnya ada arrival time yang dimana P2 semisal kita tukar P2 dan P3, di sini 4, di sini 2, di sini 4. Nah, otomatis yang akan lebih dijalankan terlebih dahulu itu tentu saja P3. Karena jika kita ubah di sini jadi 2, maka P3 yang akan dieksekusi ketika P1 telah selesai. Kemudian setelah P3 selesai, maka P2 akan dieksekusi juga. Jadi benar-benar berdasarkan waktu kedatangan. Lalu Bang, kalau misalnya waktu AT-nya itu sama gimana? Misalnya, kalau di sini 2, di P2 dan juga P3 itu 2, maka algoritma penjadwalan akan memproses berdasarkan
urutan prosesnya di sini teman-teman. Jadi misalnya P1 0, kemudian P2 dan P3 di sini sama-sama dengan 2, otomatis yang akan dijalankan lebih dulu ya si P2 ini. Seperti itu. Jadi secara konsep kita sudah tahu nih. Nah, sekarang mari kita mencari CT-nya. Oke. Jadi dari sini kita sudah menentukan AT-nya. Nah, di sini dari 0, 2, 4, 6, 8, 10 dari P1, P2, P3, P4, P5, P6 dan Gantt chart-nya kita bisa buat seperti ini. Nah, ini dia. Jadi di sini di bawah di sini ada waktu kedatangannya dan di sini ada proses. Nah, waktu di sini teman-teman adalah ketika eh, waktu kedatangan dari suatu proses, kemudian BT-nya burst time atau berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proses. Nah, maksud saya itu seperti begini. Kan P1 itu startnya dari 0, kemudian dari 0 sampai 5. Tapi di waktu kedua ada si P2 ini, tapi P1 masih belum selesai dieksekusi. Otomatis P2 harus menunggu sampai si P1 ini selesai dieksekusi. Jadi ketika dari 0 sampai 5, ketika dia sudah sampai di setelah di waktu kelima P1 ini telah diselesaikan, masuklah si P2 ini dengan burst time 3. Jadi itu rumusnya itu seperti begini teman-teman. Nah, untuk menghitung completion time itu kita cuma menambahkan waktu kedatangan si BT dan juga kita menambahkannya dengan BT dari suatu proses. Jadi misalnya di sini 5, P0 tambah 5 kan 5. Jadi P1 sampai di 5. Kemudian di sini bukan 2 lagi, tapi di sini 5. Kemudian 5 tambah 3 8. Kemudian 8 di sini tambah 8 jadi 16 dan seterusnya sampai kita mendapatkan completion time seperti ini. Nah, jadi kita sudah bisa melihat kan, sini P1 selesai sampai di 5, P2 selesai di 8, P3 selesai di 16 dan seterusnya. Nah, seperti ini kita sudah bisa mendapatkan CT-nya. Lalu apa yang harus kita hitung lagi? Nah, di sini kita perlu menghitung waktu penyelesaian suatu proses itu kapan. Nah, untuk waktu penyelesaiannya itu kita tadi CT kita bisa kurang dengan waktu kedatangannya. Seperti ini. CT tadi yang di sini kita sudah dapatkan 5, 8, 16, 20, 22, 28. Kita kurang dengan waktu kedatangannya sehingga kita di sini mendapatkan mendapatkan turnaround time seperti berikut. Di sini 5 kurang 0, 5 dan seterusnya sampai di P6 di mana 28 kurang 10, 18. Lalu kita disuruh mencari apa? Nah, di sini kita disuruh mencari waktu tunggu. Sebenarnya waktu tunggu ini gampang sekali untuk kita ketahui ya, tidak perlu juga. Misalnya di sini P1 sampai 5, otomatis waktu yang ditunggu untuk menyelesaikannya ya bagaimana ya? Ini dia. Ya 5. Jadi dari P0 ke 5 sorry maksud saya 5 dikurang 5 itu 0 karena dia tidak perlu menunggu. Dia itu kan proses pertama otomatis dia langsung dieksekusi. Dia tidak perlu menunggu lagi. Nah, kemudian di sini 6 dikurang 3 karena TAT-nya tadi kan di sini 6. Kemudian dikurangi dengan burst time-nya yaitu 3. Jadi waktu yang digunakan waktu tunggunya itu ada sini 0, 3, 4, 10, 12, 12 dan seterusnya sampai di P6 ini. Nah, di sini kita sudah mendapatkan metriknya teman-teman. Sini dari P1, P2, P3 sampai P6. Sini ada BT, TAT dan WT. Nah, kenapa kita harus membuat tabel seperti ini? Karena kita akan menjumlahkan yang di sini nih antara dua ini. Lah, kenapa harus dijumlahkan, Bang? Karena kita harus mencari yang namanya average dari si WT dan turnaround time ini. Nah, untuk mencari turnaround time, kita perlu menjumlah seluruh total dari TAT, kemudian membagi dengan jumlah berapa banyak proses yang dilakukan. Contohnya, kan di sini 5 tambah dan seterusnya itu kan dapat 69. Kemudian 69 ini dibagi 6. 6-nya dapat dari mana? Dia ini, P1 kan sampai di P6 itu ada 6 proses. Jadi,
69 dibagi 6 itu kita mendapat hasilnya seperti ini. Nah, begitu juga dengan si WT, average WT dan average turnaround time. Kita hanya perlu menghitung jumlah WT dan total dari turnaround time, kemudian kita membagi berapa jumlah proses di dalam suatu soal seperti itu. Jadi kita mendapatkan rata-rata waktu tunggunya itu ada 6,83 unit waktu, kemudian untuk turnaround time-nya itu ada 11,5 unit waktu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan juga di sini ada beberapa kalimat yang ingin saya sampaikan. Itu kalau kita menerima ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu ketika kita memberikan suatu ilmu dan membagikannya kepada orang lain, dan orang lain itu menggunakan ilmu tersebut untuk kebaikan, maka kita telah membuat sebuah kebaikan atau amal yang tidak akan pernah terputus. Begitu. Baik, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga teman-teman dapat memahaminya. Terima kasih.